Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ulan Ramadhani dengan NIM 25040150104. Dan saya Nur Jahidan dengan NIM 25040405017. Saya Siti Nur Khadijah dengan NIM 25041502034. Dari Persib, Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini kami akan mempresentasikan sebuah data yang telah kami kumpulkan dan telah kami rampungkan. Selamat menyimak. Nah, teman-teman, di sini kami akan membahas sebuah proyek dari mata kuliah pembelajaran berbasis komputer, lebih tepatnya berfokus kepada pengembangan media di sebuah sekolah. Nah, sekolah yang kami pilih di sini adalah Sekolah Dasar UPT SPF SD Impres Tamajene, tepatnya di kelas 4. Nah, adapun rincian masalah dan solusinya yang kami tawarkan sebagai berikut. Yang pertama, masalah. Di UPT SPF SD Impres Tamajene, terdapat rendahnya fokus dan konsentrasi siswa masih menjadi salah satu kendala dalam proses pembelajaran. Hal ini terlihat dari siswa yang sering cepat merasa bosan apabila pembelajaran hanya dilakukan dengan metode ceramah dari guru secara terus-menerus. Kondisi tersebut menyebabkan perhatian siswa mudah teralihkan, kurang aktif dalam mengikuti pelajaran, serta berdampak pada pemahaman materi yang diberikan. Nah, solusi yang kami tawarkan yaitu inovasi media digital interaktif sebagai solusi atas rendahnya fokus dan cepatnya rasa bosan siswa yang terdapat di kelas 4 saat mempelajari mata pelajaran budaya lokal melalui metode penjelasan lisan yang monoton atau metode ceramah. Melalui pendekatan game-based learning, kami mengemas kekayaan nilai kearifan lokal ke dalam tantangan visual yang dinamis untuk menarik kembali perhatian siswa agar tidak mudah teralihkan dan terlibat aktif dalam mengenal budaya daerahnya. Media ini dirancang khusus untuk mengubah pola belajar pasif menjadi petualangan digital yang seru, sehingga hambatan konsentrasi dapat teratasi dan kecintaan siswa terhadap budaya lokal meningkat secara signifikan. Baik, di sini saya akan membahas sebuah flowchart alur pengembangan media pembelajaran digital berdasarkan analisis kebutuhan. Baik, kita mulai dari A. Identifikasi masalah dan analisis kebutuhan. Yang pertama, guru mengidentifikasi hambatan belajar siswa seperti kurang fokus, kurang tertarik, dan sulit memahami materi. Yang kedua, data dikumpulkan melalui angket dan observasi. Yang ketiga, dilakukan analisis kebutuhan awal untuk mengetahui solusi yang diperlukan. Yang keempat, guru menganalisis karakter siswa, misalnya siswa lebih suka belajar visual, audio, atau interaktif. Yang kelima, guru juga menganalisis tugas dan materi pembelajaran, seperti kuis interaktif atau simulasi. Yang keenam, setelah itu dilakukan analisis konteks dan sumber daya, seperti fasilitas sekolah, akses siswa, dan kemampuan guru menggunakan teknologi. Dan yang ketujuh, jika ada kendala, maka dilakukan adaptasi solusi. Selanjutnya ada respon. Yang pertama, setelah kebutuhan diketahui, guru menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Yang kedua, strategi dapat berupa media interaktif, video pembelajaran, atau media adaptif. Dan yang ketiga, tujuannya agar pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami siswa. Selanjutnya, bagian C. Mata pelajaran atau mapel. Yang pertama, guru memilih mata pelajaran yang akan dibuat media digitalnya. Yang kedua, materi dan kompetensi dasar atau KD dianalisis agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, analisis ini membantu media menjadi lebih efektif digunakan dalam belajar. Selanjutnya ada D. Pengembangan media berbasis digital. Yang pertama, desain antarmuka. Membuat tampilan media yang menarik dan mudah digunakan.
Yang kedua, penyusunan konten, menyusun isi media seperti video, gambar, dan latihan soal. Yang ketiga, pemrograman atau perakitan, membuat aplikasi, game, atau website pembelajaran. Dan yang keempat, pengujian media. Media diuji untuk memastikan berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah implementasi dan selesai. Yang pertama, media pembelajaran digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, jika media sudah berjalan dengan baik, maka proses pengembangan selesai. Nah, teman-teman, di sini terdapat beberapa prompt yang kami gunakan untuk menyusun materi yang kami susun di PowerPoint ini. Kemudian ada pun tampilan media pembelajaran digital yang telah kami kembangkan, bisa dilihat di bawah. Nah, itu adalah tampilan media yang telah kami susun melalui data awal atau angket yang diisi oleh ibu dan kebutuhan guru tersebut terhadap media digital. Kemudian ada pun beberapa referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi kami. Kemudian ada pun bukti wawancara atau dokumentasi saat kami melakukan observasi ke sekolah UPT SPF SD Prestama Jene. Di situ kami bernegosiasi dengan si guru untuk memberikan jawaban terhadap angket-angket yang telah tersedia. Kemudian ada pun bukti chat karena untuk data akhirnya dikarenakan data akhir terlambat dikirimkan, jadi kami hanya melalui lewat via online saja. Kemudian ada pun bentuk data awal seperti yang terlihat di bawah. Nah, itu adalah data awalnya, teman-teman. Di situ diisi oleh Ibu Lia Mauliana SPD GR. Kemudian di situ kami tarik kesimpulan bahwasanya guru tersebut adalah guru kelas yang membutuhkan sebuah media digital di mana yang berfokus kepada cara agar siswanya tidak mengantuk, tidak bosan dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut, sehingga guru tersebut membutuhkan media digital, sehingga mungkin dengan hadirnya media digital itu siswa akan merasa senang dan juga tidak bosan lagi mendengarkan hanya ceramah-ceramah yang diberikan oleh gurunya sendiri. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada pun data akhirnya. Nah, data akhir ini telah kami susun setelah kami memberikan ataupun membuat media digitalnya, kami berikan kepada guru tersebut dan guru tersebut mengisi data akhir yang telah kami sediakan. Bisa dilihat di bawah ya, teman-teman. Di situ ada centang-centang dan juga di situ ada pernyataan guru di mana soal kekurangan maupun kelebihan yang terdapat pada aplikasi kami. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang panduan penggunaan game interaktif Jelajah Indonesia. Aplikasi ini dibuat untuk membantu pengguna mengenal budaya Indonesia dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Sebelum itu, mari kita mengenal aplikasinya terlebih dahulu. Jelajah Indonesia adalah aplikasi pembelajaran berbasis web. Aplikasi ini mengenalkan keragaman budaya Indonesia kepada generasi muda. Pengguna dapat menjelajahi berbagai pulau di Indonesia dan mempelajari budaya khas di setiap daerah. Mari kita masuk ke aplikasinya. Struktur menu utama. Halaman utama menampilkan peta Indonesia interaktif. Pengguna dapat memilih pulau dengan cara mengklik ikon pada peta atau kartu pulau di bagian bawah. Pulau yang tersedia antara lain Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Papua. Adapun indikator profil. Pada bagian atas terdapat indikator profil pengguna. Ikon bintang menunjukkan jumlah poin yang diperoleh dari kuis. Ikon medali menunjukkan pencapaian atau kuis yang berhasil diselesaikan. Dan yang terakhir, ikon tas ransel digunakan untuk melihat koleksi lencana yang sudah didapatkan. Adapun detail informasi wilayah. Ketika pengguna memilih salah satu pulau, aplikasi akan menampilkan informasi budaya daerah tersebut.
Informasi yang tersedia meliputi rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, makanan khas, dan bahasa daerah. Contohnya, pada wilayah Sumatera terdapat rumah gadang, tari piring, dan makanan khas rendang. Selain itu, ada juga bagian Tahukah Kamu yang berisi fakta unik tentang budaya daerah tersebut. Selanjutnya, kita membahas fitur interaktif dan gamifikasi. Yang pertama yaitu kuis budaya. Pengguna dapat menjawab pertanyaan tentang budaya yang telah dipelajari. Jika berhasil menyelesaikan kuis, pengguna akan mendapatkan poin atau lencana. Yang kedua, mini game kecocokan. Pengguna harus mencocokkan gambar budaya dengan nama atau deskripsi yang benar. Game ini membantu pengguna belajar sambil bermain. Selanjutnya adalah koleksi lencana dan poin. Aplikasi ini menyediakan fitur koleksi lencana sebagai motivasi belajar. Pengguna dapat melihat lencana yang berhasil diperoleh dan total poin yang telah dikumpulkan. Jika belum menyelesaikan tantangan, maka akan muncul status belum ada lencana. Dan yang terakhir adalah navigasi. Tombol kembali ke peta digunakan untuk kembali ke halaman utama peta Indonesia. Tombol close atau X disebut dengan penutup pop-up koleksi lencana. Baik, di sini saya akan menjelaskan poster yang telah kami buat, yaitu dengan judul Jelajah Indonesia. Di dalam game yang kami buat terdapat beberapa fitur-fitur. Yang pertama yaitu peta interaktif, di mana di dalamnya terdapat ikon-ikon dari pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua itu pusat budaya daerah, di mana di dalamnya terdapat penjelasan dari setiap pulau-pulau tersebut, keunikan dari setiap pulau tersebut. Yang ketiga itu kuis seru. Nah, di sini setelah kita selesai belajar, maka di bawahnya itu ada kuis. Nah, yang keempat yaitu mini game cocokan, di mana di sini juga merupakan icon dari tampilan utama game kami. Nah, di sini ada kelebihan dari game kami, yaitu yang pertama, edukasinya lengkap. Jadi terdapat rumah, pakaian, tarian, makanan, dan bahasa. Nah, yang kedua itu sistem medali. Jadi kita mengumpulkan medali untuk setiap daerah. Yang ketiga itu fakta unik, di mana di setiap pulau itu terdapat fakta-fakta uniknya. Nah, yang terakhir itu antarmuka visual. Jadi visual yang diberikan itu menarik dan ramah bagi anak-anak. Di sini kita akan men-scan kode untuk ke webnya. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini muncul tampilan utama dari game kami. Seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat pulau-pulau yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, dan Bali. Nah, di sini saya akan mencoba dari Sumatera. Di sini terdapat rumah adat, pakaiannya, tarian adat dari Sumatera, makanan, dan bahasa daerahnya. Dan di sini terdapat fakta tahukah kamu? Nah, di sini terdapat fakta-fakta unik di setiap daerah. Nah, di sini juga ada 3 kuis budaya. Nah, di sini terdapat 3 soal yang kami sediakan. Setelah selesai, kita akan kembali. Di sini ada icon kembali ke peta. Di sini akan kembali ke tampilan utama. Nah, yang kedua itu kita akan mencoba di Sulawesi. Nah, di sini terdapat rumah adat, pakaiannya, tariannya, makanan, dan bahasa. Nah, di sini juga ada fakta uniknya, terdapat juga game cocokan. Nah, kita akan coba. Nah, di sini ada game pencocokan. Saya akan mencoba di sini. Nah, kalau jawabannya benar, maka tampilannya akan warna hijau. Baik, itulah. Kalau selesai, di sini kita akan kembali ke peta utama. Nah, di sini sudah terlihat. Ini sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tadi penjelasan dari materi yang kami bawakan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan juga aplikasinya dapat diterapkan ikut di kehidupan kita ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.